salah satu dari keluarga saya itu, saudara saya, kakak saya itu menangis, dan di situ mau digendong sama ibu saya. Selendang yang ada di kursi diambil, ternyata ada ular. Rahayu. Singo Leksono. Kalau berbicara soal nama yang memakai nama Singo, ini kita akan menemukan banyak tokoh dalam kancah sejarah Blambangan ya. Jadi zaman dulu itu ketika jadi zaman-zaman kerajaan, khususnya di zaman Majapahit dan sesudahnya, pengguna nama-nama hewan itu biasa digunakan untuk tanda kepangkatan atau jabatan orang-orang istana. Setahu saya, yang memakai nama Singo itu adalah para perwira menengah, bisa senopati perang, bisa juga panglima perang. Nah, apabila itu disebutkan nama Singo Leksono sebagai Demang ya Mas ya, di Kebaman ya, maka itu wajar saja. Jadi kalau dia bernama Singo, berarti beliaunya berlatar belakang militer. Nah, zaman dahulu itu untuk para perwira-perwira militer, para pemimpin pasukan, ya termasuk bergelar Singo maupun Macan, itu sebagai tanda jasanya bisa mendapatkan atau memimpin suatu wilayah, atau bisa memimpin suatu pangkalan militer. Jadi kayak dalam sejarah Blambangan ya, itu ada namanya, istilahnya pada tangan kanan Prabu Tawangmangu itu memiliki Sabta Manggala. Jadi 7 panglima yang merangkap sekaligus sebagai Dewan Penasihat Raja. Masing-masing panglima ini dia itu membawai sekian ribu pasukan yang ditempatkan di daerah-daerah tertentu. Nah, tapi kalau Singo itu disebutkan ada terusannya ya, Demang, berarti dia statusnya bukan sebagai pemimpin pasukan, dia sebagai kepala wilayah. Kalau zaman dulu istilahnya namanya tanah lungguh. Jadi mungkin Singo Leksono ini karena jasa-jasanya kepada negara, maka mendapatkan tanah lungguh atau wilayah kekuasaan di Kebaman itu. Jadi mungkin ya bisa dijadikan mungkin sebagai apa ya, sebagai kawitan ya, sebagai sesepuh atau pendiri yang babat alas wilayah yang disebutkan itu, ya Singo Leksono itu.
Ya, kalau menurut kajian saya dengan teman-teman di grup ya, jadi di grup apa, kami ada di grup sejarah, komunitas sejarah ya, namanya Blambangan Kingdom Explore. Itu hasil kajian kami bersama teman-teman itu bahwa istilah penggunaan singo untuk para pejabat di Keraton Blambangan itu muncul pada era Mataram, yaitu sekitar tahun 1600-an sampai tahun 1800-an. Ya. Nah, singo ini menurut temuan kami di sana kebanyakan adalah masih ada sangkut pautnya dengan Mataram, tapi yang dari bloknya Untung Suropati. Jadi memang Untung Suropati ini memang ada pertalian keluarga dengan keluarga Raja Blambangan, di mana putra Prabu Sosronegoro yang apa namanya bernama Mas Sepuh itu dinikahkan dengan putri dari Untung Suropati bernama Mas Ayu Singosari tadi, atau Mas Ayu Gading ya. Nah, dari sinilah mungkin pengaruh Mataram itu muncul. Cuman yang perlu saya garis bawahi adalah begini, bahwa Mataram itu hadir di Blambangan itu hadirnya dalam beberapa gelombang dan tidak semuanya sebagai musuh. Ya. Pada era Sultan Agung itu Mataram itu datang ke Blambangan itu sebagai perkawinan politik. Di eranya Amangkurat, Mataram datang ke Blambangan sebagai musuh, melakukan invasi. Di eranya Untung Suropati juga sebagai perkawinan politik. Di eranya Perang Bayu, Mataram sebagai musuh yang berkoalisi dengan Sumenep atau Madura. Nah, disinilah maka pengaruh-pengaruh Mataram itu apa istilahnya berbaur ya, terjadi akulturasi budaya dengan masyarakat Blambangan. Jadi dari perkawinan, juga dari perdagangan, dan juga dari peperangan. Jadi, cuman masyarakat umum kebanyakan tahunya kan Mataram itu adalah menaklukkan Blambangan, makanya Blambangan itu ada nuansa Mataram. Iya, tapi tidak semuanya itu benar. Kan tidak selamanya Mataram itu hadir di Blambangan sebagai musuh. Ada kalanya dia sebagai keluarga, sebagai besan, sebagai menantu, ataupun sebagai mertua dan sebagainya. Jadi apabila dikatakan bahwa siapa tadi namanya? Ki Singoleksono itu ada Trah Mataram, bisa jadi karena nama-nama Singo itu pada eranya Untung Suropati atau pada eranya Sultan Agung pakai nama Singo ya. Terus penggunaan nama Demang pun itu juga era-era kolonial, era-era tahun 1600-1700. Terus apabila dia dikatakan dia Trah dari Madura, bisa jadi juga karena memang pengaruh Madura itu masuk ke Blambangan bersamaan dengan pengaruh Mataram, karena Madura itu adalah taklukan Mataram. Nah, jadi Mataram itu memang yang terbanyak itu pada pasca Perang Bayu. Jadi setelah Perang Bayu tahun 1774, Blambangan mengalami kekosongan penduduk. Maka Belanda kemudian membawa orang-orang Mataram dan orang-orang Madura untuk mengisi wilayah-wilayah kosong di Blambangan. Orang Jawa atau dari Mataram kebanyakan ditempatkan di daerah perkotaan, sedang orang-orang Madura kebanyakan ditempatkan di daerah pinggiran seperti pelabuhan, pegunungan atau di perkebunan. Maka hingga sekarang untuk di area kota atau keramaian ya, karena memang wilayah kota dulu sama sekarang lain ya. Itu atau lebih jelasnya di area sekitar jalan besar atau jalan raya atau jalan provinsi kebanyakan dihuni oleh orang-orang Jawa, baik Jawa dari Jogja Solo maupun dari Jawa Jawa Timur bagian barat seperti Kediri, Jombang, Malang, Tulungagung, Trenggalek dan sebagainya. Tapi untuk daerah pegunungan ya di perkebunan atau daerah pantai
kebanyakan diisi dengan suku-suku dari Madura. Mungkin perlu kita garis bawahi ya. Kalau berbicara Blambangan, kita tidak berbicara soal Kabupaten Banyuwangi. Karena wilayah Blambangan menurut data sejarah ya, baik tulisan-tulisan para sejarawan dulu, baik tulisan De Graaf, Tom Perez sama Raffles, itu kerajaan Blambangan tidak tercakup hanya Kabupaten Banyuwangi. Wilayah Besuki itu masuk kerajaan Blambangan, namanya itu Demong. Lumajang, bahkan Situbondo sekarang disebut sebagai Karasidenan Besuki, Jember, Situbondo, Bondowoso dan sebagainya, itu di sekitar itu adalah masuk wilayah kerajaan Blambangan. Puncaknya adalah di zaman Prabu Tawangalun, karena di zaman Prabu Tawangalun pasca Perang Trunojoyo, wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Besuki atau Demong sampai di Kediri. Pengaruhnya sampai konon sampai mendekati di daerah Pacitan pengaruhnya. Jadi memang Blambangan itu yang tidak bisa dikuasai itu adalah memang Mataram sama Surabaya. Jadi memang terjadi segitiga memang ya. Jadi Blambangan ini kuat dengan Prabu Tawangalunnya, Pasuruan kuat dengan Suropatinya, dan Surabaya juga pengaruh dengan keluarga Raden Pekiknya. Jadi ini sama-sama saling menguasai gitu. Company dengan armada Mataramnya juga ingin melahap daerah ini. Cuman ini juga Belanda tidak bisa menguasai dengan mudah. Jadi Belanda hanya bisa menguasai daerah Madura. Dari Madura inilah pintu gerbang terbuka, Belanda bisa menguasai Surabaya, Pasuruan, dan terakhir Blambangan. Cuman bila dikatakan Mataram menguasai Blambangan, ini kita tidak bisa berbicara dengan singkat ya. Bisa digebrah uyah tidak bisa, karena itu memang melalui beberapa tahap ya. Jadi di era Sultan Agung itu Blambangan berhasil merebut di daerah Pasuruan dan Singosari saja. Jadi Pasuruan, Singosari di timurnya itu masih wilayah Blambangan di era Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645. Nah, di eranya Amangkurat itu dipersempit lagi ya. Jadi di eranya Amangkurat wilayah Blambangan itu untuk di daerah Kedawung, Puger ya, daerah Jember Selatan itu ya, sampai di daerah Sentong atau Bondowoso dan Panarukan di daerah Situbondo itu sudah direbut sama Amangkurat. Nah, pada masa Amangkurat ini Mataram tidak sampai melewati Gunung Kumitir. Oleh karena itulah maka Prabu Tawangalun ini mengadakan sembah pangabekten di Gunung Raung. Jadi beliau meminta petunjuk kepada leluhurnya bagaimana cara menghadapi invasi dari Mataram ini. Diperoleh petunjuk dari Sinuhun kakek buyutnya yang konon bernama Sinuhun Rambut Petak itu, yang berwujud macan putih. Jadi dengan petunjuk macan putih ini Prabu Tawangalun naik ke punggungnya, kemudian ditunjukkan suatu tempat kalau Belanda menulis hutan Sidiamara ya, tapi kalau orang-orang macan putih, orang-orang Kafat bilang itu namanya Sidameru. Nah, di sana macan putih itu menghilang dan di sanalah didirikan keraton kerajaan Blambangan yang baru disebut sebagai Keraton Macan Putih. Itu di masa Sultan Agung sama masa Amangkurat. Lalu setelah sepeninggal Prabu Tawangalun terjadilah pertikaian antara kedua anak Prabu ini ya. Jadi Mas Sosronegoro sama Mas Macanapuro ini bertikai untuk saling berebut tahta. Karena ada pertikaian di intern Keraton Macan Putih, maka wilayah Blambangan ini direbut lagi sama Mataram. Nah, jadi pasca peninggalnya Prabu Tawangalun ya, ini untuk wilayah Blambangan bagian barat itu direbut sama Untung Suropati. Jadi semenjak itu daerah Kediri, Malang, Pasuruan, Banger di Probolinggo ya,
Lumajang dan Puger itu lepas dari Blambangan. Nah, sejak itulah maka Blambangan ini semakin sempit lagi seperti itu. Dan pengaruh-pengaruh ini tapi karena ada ini ya, karena Untung Suropati masih besan dengan cucu dari Tawangalun ya, jadi memang maka pengaruh dari Mataram ini mulailah masuk ke di timur gunung seperti itu. Karena pada waktu itu kan Prabu Danurejo atau Mas Sepuh ini kan meningkatkannya di Muncar. Jadi pengaruh-pengaruh Mataram ini mulai masuk di timur gunung seperti itu. Jadi unsur Jawanya sudah mulai kelihatan, dan unsur ini karena kan pengaruh Jawa itu, pengaruh Mataram itu identik dengan Islam. Di sanalah syiar Islam mulai dijalankan juga, tetapi tidak mudah karena pada waktu itu Blambangan masih kental dengan nuansa Hindu. Jadi setelah pasca lengsernya meninggalnya Prabu Tawangalun itu, Blambangan semakin mundur, wilayahnya semakin sempit sampai nanti eranya di eranya Prabu Daningrat ya. Jadi wilayah ini dipecah menjadi dua, Mas. Jadi menjadi Blambangan Barat dan Blambangan Timur. Nah, bupati-bupati yang ditempatkan di daerah sebagai memimpin Blambangan Barat dan Blambangan Timur ini adalah orang-orang Mataram tadi. Jadi otomatis nuansa Mataram atau nuansa Jawa itu ya sudah mulai kental di Blambangan. Nah, jadi kalau dibilang tadi Singo Leksono tadi adalah ada terah Mataram, bisa jadi. Apakah dari keluarga Sumenep? Bisa jadi juga. Nah, di dalam catatannya Pak Margana sendiri itu juga disebutkan, jadi makam dari Wong Agung Wilis itu terletak di Pantai Mas, di desa desa Seraten, kemudian masuk Kadling Banyuwangi. Jadi tepatnya itu di desa Seraten, distrik Rogo Jambi, Kadling Banyuwangi, disebutkan seperti itu. Jadi nama Seraten itu sudah muncul dalam catatan Belanda. Nah, cuma nama Srono ini juga kami masih belum menemukan. Sedangkan Seraten sendiri itu kalau nggak salah diperkirakan menurut teman-teman Jawa itu adalah dulu ada sebagai kandang gajah. Sedangkan Seraten ke timur itu kan daerah Blambangan ya. Iya. Desa Blambangan ya. Desa Blambangan itu kalau dipaskan dengan peta kuno, Blambangan itu memang sudah ada nama Desa Blambangan itu, dan diperkirakan Keraton Blambangan itu yang di puncak ya di Desa Blambangan itu. Jadi kalau Srono itu atau Kebaman wilayah kuno masuk karena memang dekat dengan ibu kota kerajaan Blambangan yang ada di Desa Blambangan itu. Kemudian masyarakat Srono juga percaya bahwa di daerah Kedaung itu, di mana Seraten itu ya, itu sebagai tempatnya Prabu Tawangalun. Ya masuk juga karena itu masih masuk area keraton area Kutaraja memang. Terima kasih Mas Agung sudah memberikan informasi-informasinya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu. Rahayu. Asal-usulnya begini, ini memang dari cerita orang tua kita, orang tua saya sendiri. Pada waktu itu rumah saya itu tidak ada di sini. Rumah saya itu ada di selatan, dan di sanalah rumah orang tua saya dengan saya waktu itu. Kita masih kecil-kecil. Di sana kan salah satu dari keluarga saya itu, saudara saya, kakak saya itu menangis, dan di situ mau digendong sama ibu saya. Selendang yang ada di kursi diambil, ternyata ada ular di situ. Ular itu yang berupa hitam dan putih, tapi tidak besar, sebesar kelingking, jari kelingking. Dia mau dibunuh sama bapak saya.
dia bilang jangan dibunuh, saya memang berupa wujud ular ini, tapi saya bukan ular. Waktu itu ada suaranya Pak? Iya, dia ngomong, ular itu bicara. Nah, habis itu ular bicara begini, kalau sampai tidak percaya dengan saya, tolong ikuti langkah saya. Nah, si ular turun dari kursi turun, diikutin sama orang tua kedua saya itu. Terus di situ dia bilang, ini rumah saya dan ini istri saya, dan saya nama saya Singo Laksono. Yang posisi pas di makam itu ya Pak? Iya. Oh, iya. Habis itu kalau sampean makan, tolong saya berikan makan juga. Dia itu minta memang makan di situ. Habis itu orang tua saya terkejut, kok ada ular bicara, kok ada namanya Singo Laksono. Tanya, loh yang kedua ini perempuan ini siapa? Nah, ini satu Naomi, yang satunya Siti Aisyah. Gitu. Itu waktu itu tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 1963. Nah, pada waktu itu orang tua saya terus di sana, kan kita nyewa rumah, tanah itu nyewa. Habis di situ orang tua saya beli di sini, gitu. Beli orang tua saya di sini, tapi tetap dibuatkan makom di sana sama orang tua saya, tetap dikasih bunga-bunga, tidak dibiarkan. Sedang orang tua saya mulai tua, agak sakit, saya dibilangi, kamu mau ngerawat kuburannya Mbah Singo Laksono, kalau kamu mau rawat dengan baik. Saya bilang, kalau saya mau, yang punya tanah boleh apa enggak? Nah, saya cuman itu dok. Ya akhirnya teman saya bilang sama orang tua, mungkin kalau saya sholat saya kirimi doa saja. Itu pun dulu itu memang katanya sih banyak yang nyari, tapi tidak ada yang ketemu. Yang bisa di situ itu hanya Pak Lurah Ajin, lurah yang istilahnya lurah kedua. Nah, itu Pak Lurah Ajin yang sering di situ itu Pak Lurah Ajin. Tidak ada lagi sudah. Paham tentang masalah tempat itu sendiri ya Pak? Kemungkinan Pak Lurah Ajin itu gimana ya? Kok ada makam di sini? Tanya siapa yang merawat ini? Nah, ternyata di rumah yang merawat itu ibu saya. Kuburannya siapa? Itu kuburannya Mbah Singo Laksono. Orang mana? Kalau orang mana saya tidak tanya, yang penting dia ngasih tahu saya namanya Singo Laksono dengan istri keduanya ini. Tapi istri keduanya itu Pak Ajin itu tidak tahu namanya. Dari pertama nemu itu Pak, dari sisi tempatnya itu Ya. ada nggak yang mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada kayak nisan atau mungkin apa? Tidak ada, kosong memang. Mungkin ada batu-batu itu nggak ada. Tidak ada. Ya itu cuman ya tanah-tanah biasa itu. Iya. Si ular itu menunjukkan bahwasannya di sini loh rumah saya gitu. Pagi itu langsung dikasih batu hitam itu. Yang Mbah Singo Laksono itu kasih batu, yang perempuan dikasih batu bata. Itu dikasih bunga, mintanya aja bunganya itu melati sama kembang wongso itu. Yang lain tidak mau. Terus kalau untuk saat ini Pak, keinginan jenengan, Ya. mungkin yang sudah pernah ibaratnya dari sisi keluarganya yang pernah diberitahu ya tentang masalah ini ada sebuah makam seperti itu. Apa keinginan jenengan Pak untuk masalah makam itu sendiri? Nah, kalau keinginan saya, ini makam orang tua, ya kan. Jadi seolah-olah saya itu ingin menguri-nguri lah makam ini, biarpun tidak dikasih
kayak pusara, Nggih, ya kita kasih tanda apalah. nggih. Pokoknya yang punya tanah itu bisa legowo. Gimana caranya? Kita ngasih pusara di sana juga salah kemarin gitu, diambil. Ya gimana kalau tolonglah untuk rekan apa siapa saja yang mau membantu gitu. Nggih, matur nuwun sangat Pak atas informasi ini pun. Mugi-mugi saged mangke dalam sisi sejarah itu akan terkuak siapa sinten maksimal Raden Singolaksana. Nggih. Matur nuwun sangat Pak. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.